Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang melimpah insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita membahas di dalam bab anjuran bersedekah kepada pasangan hidup atau suami atau istri, juga kepada kerabat-kerabat dibandingkan bersedekah kepada orang lain. Dan kita sudah bacakan hadis bahawa Zainab istri Ibnu Mas'ud yang ingin bersedekah untuk suaminya, yaitu Ibnu Mas'ud, namun beliau ragu apakah boleh bersedekah untuk suami sendiri. Lalu kemudian Zainab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melalui perantara Bilal bin Rabah yang kebetulan berada di rumah Rasulullah, Zainab menitip pertanyaan ke Nabi tentang hukum bolehkah istri memberikan sedekah kepada suaminya sendiri. Dan ternyata Nabi menjawab, sedekah istri kepada suaminya mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan sedekah kepada orang lain. Jadi mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan pahala pertama kata Rasulullah adalah pahala sedekah, dan yang kedua pahala menjaga hubungan kekerabatan. Jadi kesimpulan kita di minggu yang lalu bahawa seorang istri dianjurkan kalau melihat suaminya dalam keadaan sedang menghadapi kesusahan, terutama istri suami yang taat namun sedang menghadapi masalah ekonomi, itu kalau posisi istri adalah posisi orang yang punya rezeki, PNS atau P3K, punya gaji, maka lebih utama dia bersedekah suaminya. Jadi jangan pula ketika suami begitu kita minta cerai, malah yang disuruh bersedekah kepada suami, dan pahala 2 kali lipat, pahala sedekah dan pahala menjaga kekerabatan. Suami pun kalau sering mendapatkan keadaan istri betul-betul membutuhkan uang selain daripada kewajiban memberi nafkah, suami malah lebih dianjurkan
sering-sering bersedekah kepada isteri. Nafkah wajib. Selain nafkah wajib itu, sering-seringlah bersedekah kepada isteri. Jadi wang belanja sudah dikasih, tapi suami yang jarang dikasih apa? Wang jajan isteri. Ketika isteri minta sesuatu, biasanya suami nyaut, sudah saya kasih uang belanja, apa minta ini minta itu. Nah, itu juga sesuatu yang perlu dirubah. Isteri juga perlu uang jajan. Isteri juga sekali-sekali mohon ke gablo krim, gablo martabak gero ke, pingin dia beli sesuatu, maka selain uang belanja itu, uang jajan itu apakah lebih sedikit 300.000, 500.000 per bulan, itu yang kadang-kadang suami tidak memikirkannya. Nah, jadi ini pelajaran berharga dari zaman Nabi. Ternyata bersedekah kepada pasangan hidup dapat pahala 2 kali dibandingkan bersedekah kepada suami orang. Dibandingkan banyak-banyak sedekah ke isteri orang, bagus kasih ke isteri sendiri. Yang perlu ditraktir tiap-tiap malam minggu itu isteri sendiri, bukan isteri orang. Ini kalau dengan isteri orang macam-macam. Pulang dari Medan selalu bawa bika Ambon, tapi untuk isteri orang, untuk isteri tetangga, untuk isteri teman kantor. Tapi kalau untuk isteri sendiri, jangankan bika Ambon, mau timpan bro anak Tommy. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu nasihat Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan masih di dalam bab yang sama, yaitu anjuran untuk bersedekah kepada pasangan hidup dan kerabat. Berikutnya hadis dari Salman bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah berkata, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Bersedekah kepada fakir miskin itu dapat pahala sedekah. Maksudnya kita ini apapun yang kita beri karena Allah dihitung pahala sedekah, dan pahala sedekah itu minimal 10 kali lipat, maksimal suka-suka Allah. Tapi ambang batas seseorang diberikan pahala kalau berdasarkan perhitungan yang telah Allah berikan dalam Al-Quran, itu mencapai 700 kali lipat. Sedekahnya 10.000, maka di dalam catatan amal 10.000 itu kita memberi dalam keadaan kita pun butuh, kita pun tidak ada uang, tapi kita berikan dengan segala rasa ingin mendapatkan ridha Allah, maka dia bisa naik mencapai 700 kali lipat. Jadi dibarengi antara keikhlasan dan kesusahan kita sendiri, tapi kita tetap memberi, itu bisa mencapai 700 kali lipat. Bayangkan sedekah 10.000 tertulis 700.000. Nah, itu sedekah kepada fakir miskin. Jadi Nabi ingin mengatakan janji-janji itu, dan di surga itu ada satu pintu namanya babus sedekah, pintu sedekah, yang masuk ke dalamnya adalah ahlus sedekah, yang di dunia dia suka bersedekah. Makanya dalam hadis ketika Nabi berbicara dengan Abu Bakar, Nabi menjelaskan bahawa surga itu pintunya sesuai dengan amal saleh. Jadi pintu utamanya ada 8 pintu yang kita dapatkan nama-namanya dari Al-Quran. Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Aden, sampai nanti Jannatul Firdaus. Itu nama gerbang utama surga. Sedangkan di dalam gerbang utama itu, di situ ada pintu-pintu
untuk memasukinya. Setelah masuk pintu utama, ada pintu-pintu yang berdasarkan amal saleh. Maka para ulama ketika menyimpulkan bunyi-bunyi hadis dari Nabi, mereka mengatakan pintu itu ada pintu sedekah, babur rayyan, orang yang suka berpuasa. Kemudian ada babu birril walidain, ada pintu khusus kepada mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Nanti ada macam-macam pintu sesuai dengan amal. Disitulah kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah orang yang ingin dimiliki oleh semua pintu surga? Maksudnya semua pintu surga manggil-manggil agar dia masuk ke sini, masuk ke sini, dipanggil-panggil oleh semua pintu surga. Maka Nabi menjawab, ada, dan aku berharap atau aku mengira engkau salah satu yang direbut-rebut oleh pintu surga. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah kelebihan orang yang bersedekah kepada fakir miskin. Lalu Nabi sambung, wa ala zawir rahimi sintani. Sedangkan yang bersedekah kepada orang miskin tapi punya hubungan rahim, maka dia dapat 2 pahala, yaitu sadaqatun wasilatun. Pahala sedekah ditambah dengan pahala menyambung silaturahim. Lalu dalam hadis yang lain juga bernada sama, kata Rasulullah, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'alal qarib sadaqatani. Sedekahmu kepada fakir miskin engkau dapat pahala sedekah, tapi sedekahmu kepada orang yang punya hubungan kerabat maka dapat 2 kali lipat, yaitu sadaqatun wasilatun, yaitu sedekah dan silah. Jadi kalau begitu mudah kita mencerna bahawa yang lebih kita utamakan dalam sedekah, carilah dulu orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita dan hidupnya betul-betul membutuhkan sedekah. Utamakan dulu itu. Dalam urusan sedekah itu tidak dibatasi dengan jarak. Kita berasal dari, contohnya kita berasal dari Pekanbaru lah contoh, atau dari Riau, tapi kita tinggal di Lok Semawai, ditempatkan di Lok Semawai mencari rezeki. Sedekah tidak berbatas jarak. Setiap bulan kita selalu mengirimkan rezeki kita sedikit kepada saudara kita yang miskin. Bisa ke Riau, ke Jakarta, ke Sulawesi, kemana saja. Jadi itu tidak dipengaruhi dengan kemakruhan, berkurangnya pahala, tidak. Kemana saja silakan kirim. Utamakan dulu yang punya hubungan rahim. Karena kalau sudah semua orang yang Allah titip rezeki memikirkan saudaranya masing-masing, maka insya Allah seluruhnya akan selamat. Ada satu orang kaya tapi dia punya 10 saudara miskin. Dengan keberadaan satu orang ini, selamatlah 10 yang lain. Bayangkan kalau setiap keluarga punya satu orang kaya yang Allah kayakan, maka tentu yang selamat semua orang, karena semua keluarga diselamatkan oleh si kaya, dan dia tentunya dapat pahala 2 kali lipat. Jadi kalau sedekah itu silahkan kirim ke mana saja. Yang berbeda kalau zakat. Zakat itu sebenarnya tetap diutamakan pemberiannya kepada mustahik zakat yang punya hubungan keluarga. Jadi kalau dibandingkan miskin yang tak punya hubungan keluarga, utamakan juga memberikan si miskin fakir yang punya hubungan keluarga. Cuma bedanya dengan sedekah, kalau zakat berdasarkan kesepakatan para ulama mazhab, dan itu juga melihat dari amalan Nabi, bahawa zakat itu berbatas jarak.
makruh hukumnya mengirimkan zakat keluar dari batasan jarak boleh mengqasar salat dari tempat sumber harta. Sebagian ulama mengatakan haram. Tanya udah kerja elok semawi, sumber harta kita elok semawi, makruh dalam pandangan ulama. Nanti ada sebagian mengatakan haram untuk dikirim melebihi jarak boleh qasar salat. Berapa jarak yang bisa menyebabkan qasar salat? Ya, sekitar 89 atau 90 km. Nah, jadi itu ring itu jangan dilangkahi. Kalau zakat, karena tujuan zakat adalah mensejahterakan orang yang berada di daerah sumber harta. Jadi jangan sampai timbul kecemburuan sosial. Kita yang datang dari luar malah cari atau dapat rezeki di tanah orang-orang di sekitaran perusahaan itu, tetapi yang orang-orang berada di lingkungan itu mereka tak pernah mendapatkan apapun dari kita. Padahal hari-hari mereka melihat kita yang bolak-balik masuk ke perusahaan. Ketika awal bulan mereka saling menceritakan bahawa gaji orang di pabrik itu, di perusahaan itu gajinya Masya Allah, karena kita ni orang kampung bodoh-bodoh, kita tidak dipakai, segala macam. Timbul, tetap ada kecemburuan sosial, tetap ada. Makanya itu dipulihkan dengan zakat. Zakat jangan dikeluarkan melebihi jarak boleh qasar salat, iaitu melebihi jarak 90 km. Karena tujuan zakat mensejahterakan orang yang berada di sekeliling sumber harta. Sedangkan sedekah tak mengapa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pahalanya Allah beri 2 kali. Itulah keuntungannya menolong saudara. Pahalanya diberi 2 kali, iaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Nah, jemaah melakukan Allah. Lalu kemudian Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, an Hakim bin Hizam anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadaqat. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Apa pertanyaannya? Ayyuha afdal, sedekah mana yang paling bagus di antara semua sedekah? Yang mana yang paling utama? Jadi Nabi kalau menghadapi pertanyaan ini, karena beliau seorang manusia yang pergerakannya dikontrol oleh Allah. Nabi itu kan pertama maksum, yang kedua kalau ngomong itu bukan berdasarkan hawa nafsu tapi petunjuk Allah. Jadi semua yang beliau jawab itu berdasarkan tuntunan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya. Makanya Nabi itu semua jawabannya melampaui batas pikiran normal orang pintar di kapanpun dan dimanapun. Nabi pintar sekali menghadapi psikologi orang. Kalau orang yang nanyanya begini, maka dia jawab sesuai dengan psikologi itu. Makanya ketika ditanya sedekah mana yang terbaik, jawabannya beda-beda. Maka kalau dikumpulkan tu, sedekah terbaik itu macam-macam. Ada sekitar 10 hadis. Di sini salah satu sedekah terbaik adalah qal ala zi ar-rahimil kashih. Sedekah yang terbaik itu yaitu ketika engkau memberi kepada saudara yang punya hubungan rahim tetapi punya permusuhan denganmu. Sedekah terbaik ketika engkau memberi kepada saudara yang punya hubungan rahim tetapi al-kashih, kashih itu yang dia menyimpan kemarahan atau permusuhan denganmu.
Disitulah sedekah itu naik levelnya, naik derajatnya melebihi sedekah biasa. Nah ini juga dikuatkan dengan hadis dari Ummu Kalsum bintu Uqbah yang bertanya kepada Nabi tentang mana sedekah yang paling utama. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, bahawa as-sadaqatu 'ala zirrahim al-kashih, iaitu sedekah kepada saudara yang punya hubungan yang tidak baik denganmu. Nah, jemaah melakukan Allah, tentu ini sedekah yang paling menantang ini, dan kemungkinan kita susah melakukannya karena prinsip normal psikologi kita, kalau orang bermusuhan dengan kita, tentu kita akan melupakan segala kebaikan untuknya. Yang ada di dalam hati adalah kemarahan. Sekarang dengan tetangga misal, dulu baik, waktu baik itu apapun yang kita masak kirimnya ke tetangga, kita beli kirimnya ke tetangga. Beli durian, muncul kebaikan dalam hati, kirim ke samping lah, gak enak cuma baunya saja yang terbang ke sana, dikirim tu. Apapun kalau sedang baik. Begitu mulai bermusuhan, maka pasti kita tak akan mengirim apapun. Kuah tidak dikirim lagi, durian sengaja kita buka di depan rumah agar baunya masuk ke rumah dia, untuk membuat palak. Jadi kita mengatakannya bapala. Jadi kita tidak lagi memberi. Itu psikologi. Orang kalau sudah bermusuhan, maka tentu yang ada hanya kebencian. Begitu juga kalau bermusuhan dengan adik sendiri, dengan kakak sendiri, dengan abang sendiri, atau dengan yang punya hubungan rahim dengan sepupu, dengan makcik kita, pasti yang terjadi adalah kita tak ingin lagi mengunjunginya, kita tak ingin lagi memberikan apapun untuknya. Begitu. Ternyata disitulah tantangannya. Ketika sudah terpelihara permusuhan, tiba-tiba kita memaksakan diri untuk memberi sedekah kepada saudara kita yang sedang bermusuhan dengan kita. Inilah sedekah terbaik. Jadi betul-betul dapat pahala sempurna. Kenapa? Pertama, dengan sedekahnya dia tetap dapat pahala sedekah sempurna, dan itu bisa mencapai level tinggi, Pak. Karena susahnya mengeluarkan itu. Jadi pas kita mau keluarkan, kita mikir-mikir dulu, mikir dulu, nyo kujuk pube, sebenarnya kujuknya, jadi malas saya kasih. Apalagi nanti dibisikkan sama suami, "Hau kena juk nak juk ke adik." Kata suami, "Bukan juk ke indangnya." Misal apa kamu kasih ke dia? Ke adik iparnya. Tak teringat kamu waktu dia bilang tu kita begini kan? Akhirnya tak jadi. Jadi berat sekali tu mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang bermusuhan dengan kita, terutama saudara. Atau suami yang ingin kasih wang untuk keponakan dari adik yang sedang bermusuhan. Jadi keponakannya datang ke rumah, tapi bapak mamaknya tidak datang. Lalu suami ingin kasih angpau. Mungkin isteri yang akan berbisik, "Oh, usah kasih. Apa kasih? Lihat tu. Ada datang ayah sama mamaknya. Pasti kita akan menambahkan bumbunya. Cik Yuja anak min ayu acok peng ampaunya takai." Akhirnya suami pun tak jadi karena ada menyimpan permusuhan. Itu yang memberatkan. Dibisik-bisik oleh syaitan, dibisik-bisik. Namun akhirnya kita paksakan. Kita kasih nih sedikit dari om, dari tante, karena kalau tinggal di tengah kota lewat jembatan tante, kalau yang dekat-dekat sungai baru makcik. Jadi ini dari tante nih,
Kita lebihkan lagi, ini kasih untuk mamak ya, untuk adiknya sendiri yang sedang bermusuhan, dia nak mau datang ke rumah, ini sedikit untuk mamak ya. Apakah dikasih buah-buahan, dikasih ini, dikasih itu sedekah, itu tak perlu banyak. Tapi begitu kita menghantarkannya kepada orang yang sedang bermusuhan dengan kita, kira-kira perasaan orang itu apa? Begitu anak-anaknya pulang dari rumah omnya yang sedang bermusuhan dengannya, anak-anak itu mengatakan, mak, om tu baiklah, dikasihnya kita angpau. Begitu dibuka 1,000, berarti jahat lagi. Tadi nak sempat buka, begitu buka 1,000, kata si omnya, cok baik, kata si mamaknya. 1,000 juga pun baik, kata dia. Kan contohnya. Makanya jangan kasih 1,000 pak. Paling kurang tu 5,000, 10,000 kalau keponakan tu kasih. Dan pasti mereka mengatakan, mak, om tu baik. Apa juga mamak bilang kayak gini. Nah, ni untuk mamak ni. Ada dikasih untuk mamak lagi. Apa perasaan orang yang sedang memusuhi kita tiba-tiba dapat sedekah dari kita? Jadi ada ampau untuk mamaknya yang sedang bermusuhan. Begitu dibuka, dapat, Masya Allah, 100,000. Pasti hati kita langsung luluh, langsung kita mulai berfikir bahawa ini kok dia kasih 100,000 ya. Disitulah berubahlah perasaan hati. Pasti yang model mamak begini, begitu tahu dapat 100,000, hari minggu depan anaknya disuruh balik lagi ke rumah om tu, nak balik lagi ke rumah om tu. Balik lagi tu anak, dan 4 lagi angpau anak-anak tu, keponakan tu, dikasih lagi angpau ke mamaknya, dibuka angpau, dapat surat, semoga engkau cepat mati, misal. Itu bermusuhan lagi dah tu, habis tu. Dia artinya apa ini? Mula kita bilang apa ini? Berat sekali memberikan sedekah kepada orang yang bermusuhan dengan kita. Tapi begitu saudara itu kita beri sesuatu, maka berubahlah keadaan dari marah mencair, langsung mulai mikir-mikir, kayaknya ke depan mamak langsung yang pergi, kata anak-anak tu. Itu tante udah nanya mamak berulang-ulang, maunya kalau mamak ada waktu kita datang sama-sama. Mulai itu mencair tu, karena keluarga merempuk angpau. Akhirnya baik kembali hubungannya, berawal dari sedekah. Bayangkan pahalanya pak, dapat pahala sedekah, dapat pahala menyambung hubungan kerabat, dapat pahala mencairkan permusuhan. Begitu besarnya pahala. Cuma ini teorinya enak kita bilang, tetapi begitu kita laksanakan itu susahnya minta ampun. Karena kita malah sering berfikir bahawa ku menyokan ji jak awal rumah ke hang jak rumah ji baik fikir dia ji hebat tak ji. Itu dah mulai terus kita panas. Apalagi nanti si keponakan yang kecil-kecil tu datang, lalu mengatakan di rumah, kita nanya di rumah mamak ada bilang apa untuk kami, banyak dia bilang untuk om, banyak dia bilang untuk tante. Habis dibongkar sama keponakannya, mamak bilang om anjing, kadang-kadang mamak bilang om babi, kadang-kadang macam-macam. Itu jangankan ampau, anak-anak ada tipak kat ini. Makanya bermusuhan itu membuat syaitan begitu mudah mendapatkan jalan memutuskan. Padahal memutuskan silaturahim dengan sebab yang bukan karena syar'i, itu bahayanya itu bisa-bisa tidak diterima salat sampai berhubungan baik kembali kalau memutuskannya bukan karena hubungan syar'i. Namun walaupun begitu, ketika kita sudah mulai bermusuhan dengan saudara kita, ya paling kurang kalau ketemu salam. Artinya kalau baik kembali seperti semula tidak mungkin. Orang kalau sudah bermusuhan itu tidak bisa baik seperti sedia kala. Tapi kalau bertemu salam, kalau ada musibah datang, ada walimah silakan datang, walaupun tidak lagi berpelukan, tidak lagi cipika-cipiki, tidak lagi senyum seperti dulu, tidak lagi buat arisan bersama. Yang penting jangan di dalam hati merencanakan untuk hang ku pegah haba sampai mati, hang ku pegah habali. Itu sudah berarti betul-betul memutuskan silaturahim. Efeknya apa? Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang tidak diterima salatnya. Salah satunya akhawani
mutasarimani, iaitu dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Sampai kapan mereka baru diterima solatnya kembali? Hatta yusliha, sampai mereka memperbaiki hubungan itu. Kan cukup Pak, kita solat, tapi karena dengan adik kita punya permusuhan yang bukan karena syariat, solat kita tidak diterima. Yang syariat maksudnya yang mana yang boleh putuskan silaturahim? Kalau dia bermaksiat, sudah kita nasihati berulang-ulang, dia pemain judi, dia penzina, kita mengatakan jangan, dia masih melawan kita, lalu kita mengatakan kalau begitu saya tidak akan bicara lagi denganmu. Jadi karena kita ingin memberi efek jera, itu telah dilakukan di masa sahabat. Sahabat itu kalau menjumpai orang yang melawan syariat walaupun saudaranya, itu dia putuskan. Arti diputuskan, dia tidak mau bicara sampai dia taubat. Dulu ada sahabat melewati seseorang sahabat lain, hadis, bermain ini Pak, seperti anak batu yang di main guli itu Pak, kayak main guli, tapi ini kayak main ketapel begitu, tapi pakai jari. Dan dinasihati oleh sahabat ini dilarang oleh Nabi, bisa memudaratkan orang, kena mata orang, dilarang oleh Nabi, dan dia pun tidak bisa dibawa untuk perang, tidak ada manfaat ini, tinggalkanlah, kata dia. Apa kata orang ini? Apa urusanmu? Jadi ketika disebut begitu, sahabat ini mengatakan, engkau telah melawan Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi engkau lawan, maka mulai hari ini aku tidak akan lagi bicara denganmu. Betul-betul tidak bicara. Jadi itu terjadi dari masa sahabat, dan itu ada beberapa kasus kejadian seperti itu. Ada juga dalam kitab Fiqh Islami wa Adilah itu, ada orang yang sedang mengantar jenazah sama-sama, lalu kemudian yang satu orang bercanda, tertawa bercanda sedang mengantar jenazah. Langsung sahabat ini mengatakan, sungguh buruk akhlakmu, engkau tertawa di saat musibah, sedang mengantar jenazah, orang sedang musibah. Mulai hari ini aku tidak akan bicara denganmu. Jadi itu karena penyebab syariat. Jadi kalau penyebabnya dunia, gara-gara urusan warisan, dan warisannya pun itu akibat bukan karena dibagi tidak adil, hanya karena lebih ke abang, lalu kita bengih, padahal syariatnya udah betul. Itu bahaya, itu disebut pemutus silaturahim. Baik, saya berhenti di sini. Inilah nasihat Nabi untuk kita semuanya tentang menjaga sedekah kepada yang punya hubungan rahim. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan 5 menit. Baik, kalau tidak ada jangan dipaksakan Bapak Ibu, saya rasa tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih untuk tidak bertanya, memang itu yang saya harapkan. Kita bertemu kembali insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.